Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mutia dan juga teman-teman semua atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil survei yang telah kelompok kami lakukan, yaitu tentang survei pengguna OJW di lingkungan Universitas 11 Maret. Nah, kelompok kami terdiri dari Clara Regita Pramesti, Dewi Sita Imanyar, Diva Kalta Maharani, Sania Ikhlasul Haq, dan saya sendiri Vita Risma Saputri. Nah, mengapa kami melakukan survei ini atau memilih tema ini? Karena dari kami sendiri ingin mengetahui seberapa manfaat dari penggunaan OJW ini sendiri selama perkuliahan daring, dan juga kami ingin mengetahui seberapa efektifnya penggunaan OJW ini selama perkuliahan daring, terutama di Universitas 11 Maret. Nah, untuk bagian yang pertama, yaitu tentang tampilan OJW. Nah, sebelum kita memasuki OJW, kita harus login menggunakan email SSO terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita login dengan email SSO, nanti akan muncul seperti bagian yang sebelah kiri ini. Nah, kemudian untuk bagian yang sebelah kanan ini merupakan tampilan pada saat kita melakukan presensi, seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua ini mengenai fungsi dari OJW. Nah, OJW sendiri itu terdiri dari menu assessment, kemudian ada menu forum diskusi, ada menu RPS dan juga materi, kemudian ada menu presensi, dan juga ada menu quiz. Nah, untuk bagian yang ketiga ini, kita melakukan survei ini untuk semua mahasiswa di Universitas 11 Maret. Nah, dari hasil survei ini dapat diterima sebanyak 1,94% atau setara dengan 2 orang itu dari angkatan 2017, kemudian sebanyak 3,89% atau 3,89% atau sebanyak 5 orang itu dari angkatan 2018, kemudian ada 22,10% atau setara dengan 33 orang itu dari mahasiswa angkatan 2019, kemudian 44,80% itu dari mahasiswa angkatan 2020, dan juga 31,20% itu dari mahasiswa angkatan 2021. Nah, jadi total responden yang kami dapatkan itu sebanyak 154 responden. Kemudian masuk di pertanyaan yang pertama, yaitu tentang apa yang Anda ketahui tentang OJW. Nah, itu 52% memberikan tanggapan bahwa OJW itu sebagai media presensi. Kemudian 18% itu memberikan tanggapan bahwasanya OJW itu sebagai media download materi. Kemudian 16% itu memberikan tanggapan mengenai OJW sebagai media kegiatan belajar mengajar, dan juga 14% itu memberikan tanggapan bahwasanya pengertian umum dari OJW sendiri, seperti itu. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Universitas 11 Maret ini sudah sangat memahami dan juga sudah mengetahui berbagai fitur yang ada di OJW. Namun, pada praktiknya, kebanyakan mahasiswa lebih menggunakan OJW sebagai media presensi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda, bermanfaatkah OJW selama perkuliahan daring? Nah, kita memberikan jawaban yaitu dari range 1 sampai dengan range 5. Dengan keterangan 1 itu sangat tidak bermanfaat dan sampai di range 5 itu sangat bermanfaat. Nah, dari hasil tersebut dapat kita dapatkan 64% mahasiswa itu memberikan penilaian 5, kemudian 26% itu memberikan penilaian 4, kemudian 10% memberikan penilaian 3. Nah, untuk penilaian 2 dan 1 ini tidak ada yang memilih seperti itu. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas mahasiswa itu memberikan nilai 5 dengan keterangan sangat bermanfaat mengenai manfaat OJW ini selama perkuliahan daring. Kemudian masuk di pertanyaan yang ketiga, yaitu keperluan apa saja yang Anda gunakan melalui OJW. Nah, dari data ini dapat kita dapatkan
bahwasanya 50% dari responden itu menjawab OJW ini digunakan untuk download materi. Kemudian 98,7% itu menjawab OJW digunakan untuk presensi, kemudian 70,8% untuk link perkuliahan, 1,9% itu menjawab untuk mengumpulkan tugas, dan 1,3% digunakan untuk diskusi. Kemudian 0,6% itu menjawab untuk ruang chat untuk melakukan diskusi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya 0,6% itu digunakan untuk melihat daftar mata kuliah yang ada. Kemudian 0,6% juga menjawab bahwa OJW untuk pemberian tugas. Kemudian 0,6% menjawab untuk upload tugas. Kemudian 0,6% menjawab bahwa OJW itu digunakan untuk forum diskusi. Kemudian 0,6% menjawab bahwa OJW digunakan untuk download RPS, kuis, forum diskusi, dan juga asesmen. Kemudian 0,6% menjawab untuk mengirimkan tugas, 0,6% menjawab untuk mengumpulkan tugas, 0,6% juga menjawab untuk kuis dan juga diskusi. Kemudian yang terakhir 0,6% ini OJW digunakan untuk sebagai tugas seperti itu. Nah, dari data yang telah ditampilkan ini dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas responden itu menggunakan OJW untuk media presensi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, seberapa sering Anda menggunakan OJW? Nah, kita juga menyediakan range 1 sampai dengan 5 dengan keterangan 1 itu sangat jarang, kemudian sampai di range 5 itu dengan keterangan sangat sering seperti itu. Nah, dari survei yang kita lakukan itu didapatkan data bahwa 82% itu memberikan penilaian 5, kemudian 14% memberikan penilaian 4, 3% memberikan penilaian 3, untuk penilaian 2 itu tidak ada yang memilih, kemudian untuk penilaian 1 ada 1%. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya mayoritas mahasiswa di Universitas Dasar itu sangat sering menggunakan OJW. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana kepuasan Anda dalam menggunakan OJW? Nah, dari jawaban yang telah diberikan oleh responden, itu didapatkan bahwasanya 26% memberikan penilaian 5, 51% memberikan penilaian 4, 19% memberikan penilaian 3, 3% memberikan penilaian 2, dan 1% memberikan penilaian 1. Nah, dengan keterangan 5 itu sangat puas dan juga 1 sangat tidak puas. Kemudian dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya mayoritas responden itu merasa puas dengan menggunakan OJW seperti itu. Kemudian memasuki pertanyaan yang keenam, yaitu apakah Anda merasa kesulitan dalam menggunakan OJW? Dari responden tersebut menjawab 5,2% itu menjawab iya, mengalami kesulitan. Kemudian yang sisanya 94,8% itu menjawab tidak mengalami kesulitan. Nah, dari data ini dapat kita simpulkan bahwa mayoritas responden itu tidak merasa kesulitan dalam menggunakan OJW. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, menurut Anda apakah pengoperasian OJW sudah maksimal? Nah, 55,2% menjawab mungkin, kemudian 27,3% itu menjawab iya, sudah maksimal, kemudian 17,5% menjawab tidak maksimal. Nah, dari data ini dapat kita simpulkan bahwa mayoritas responden menjawab mungkin pengoperasian OJW ini sudah maksimal. Kemudian ini ada line chart dari hasil jawaban dari responden. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ke-8, yaitu kesulitan seperti apa yang pernah Anda alami. Nah, dari responden menjawab bahwasanya 71% itu menjawab website yang sering error. Nah, dalam website yang error ini dari responden mengatakan bahwa pengisian presensi belum tersimpan oleh sistem dan tidak dapat melakukan presensi karena tidak muncul menu presensi, seperti itu. Kemudian 12% menjawab fitur kurang optimal.
yang dimaksudkan fitur kurang optimal di sini yaitu ketika terlupa presensi, dosen hanya mampu mengubahnya menjadi izin, tidak dapat mengubah menjadi hadir, seperti itu. Kemudian yang kedua, link perkuliahan terkadang tidak muncul dan tidak bisa digunakan atau lokasi tersebut tidak bisa dilacak, seperti itu. Kemudian 8% menjawab tidak ada kesulitan, 5% menjawab kendala jaringan. Kendala jaringan di sini dimaksudkan bahwa pada saat terkendala sinyal, SSO itu menghilang sehingga tidak bisa melakukan presensi. Kemudian 4% dari responden menjawab bahwa staf OCW ini tidak efisien. Nah, mahasiswa harus login berulang-ulang apabila ingin membuka laman dari OCW sendiri. Nah, fitur download dan juga presensi memiliki banyak step. Kemudian dari jawaban yang telah kita dapatkan, itu dapat kita simpulkan bahwasannya mayoritas responden itu menjawab kesulitan yang sering dialami oleh responden, yaitu website yang sering error. Kemudian pertanyaan yang ke-9, itu menurut Anda apa yang perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kinerja dari OJW sendiri? Nah, dari responden menjawab sebanyak 65% itu menjawab server yang sering error. Kemudian, mohon maaf, yang dapat diperbaiki itu yaitu server. Kemudian 24% menjawab yang perlu diperbaiki adalah tampilan. Kemudian 8,4% menjawab bahwa yang perlu diperbaiki itu tidak ada. Dan kemudian ada 2,6% itu menjawab semua aspek yang ada di OJW itu perlu diperbaiki. Nah, dari data ini dapat kita simpulkan bahwa mayoritas responden itu menjawab yang perlu diperbaiki itu adalah server dari OJW sendiri, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua dan juga Ibu Mutia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.